Halo anak-anak kelas 6, bagaimana kabar kalian? Puji Tuhan, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dimanapun kalian berada. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar Nabi Amos Pejuang Keadilan. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan anak-anak mengambil sikap doa yang baik, anak-anak berdoa secara pribadi. Berdoa dimulai. Nah, anak-anak, setelah anak-anak berdoa tadi, di dalam materi Nabi Amos Pejuang Keadilan, kita akan belajar dua hal. Yang pertama, anak-anak akan belajar bagaimana situasi umat Israel pada zaman Nabi Amos. Jadi bagaimana keadaannya waktu itu ketika Nabi Amos berkarya. Yang kedua, anak-anak akan belajar apa saja tugas-tugas dari Nabi Amos tersebut. Apa sih yang diperintahkan oleh Allah yang harus dilakukan oleh Nabi Amos. Nah, anak-anak, di dalam dunia saat ini atau sekarang ini pasti terjadi banyak ketidakadilan, dan ketidakadilan itu menimbulkan kecemburuan sosial. Misalnya saja, jika anak-anak lihat ya gambar yang ada di layar, nah anak-anak bisa lihat jelas, yang ini adalah orang-orang kaya, sedangkan yang ini orang-orang yang tidak mampu atau miskin. Tentu saja eh, antara yang miskin akan memandang atau cemburu kepada mereka yang kaya. Hal ini kenapa bisa terjadi ya? Tentu saja bukan karena salahnya orang kaya yang sudah pasti kaya atau orang miskin yang malas bekerja akhirnya jadi miskin. Bukan saja tentang itu. Nah, di Indonesia juga banyak terjadi masalah KKN. Anak-anak tahu ya KKN ya, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, contohnya ini, kalau anak-anak lihat ya di gambar ya, contoh KKN. Nah, yang miskin mancing, mancingnya apa? Mancing ikan. Tapi yang kaya, nah ibu tidak menuduh yang kaya ini salah ya, tapi tidak. Ini maksudnya adalah pemimpin atau pemimpin negara itu malah pemerintahan itu malah mencuri ikan-ikan yang sudah ditangkap oleh orang miskin tadi. Nah, ini adalah contoh ketidakadilan, korupsi yang setengah mati bekerja, yang mancing ikan warganya, yang menikmati malah orang kayanya atau pemerintahnya. Nah, korupsi itu membuat orang yang miskin tadi semakin miskin dan membuat kemiskinan semakin banyak. Dan yang kaya hanya memperkaya dirinya sendiri tanpa mau peduli apakah orang di sekitarnya itu hidup atau menderita atau bagaimana. Dia tidak peduli, yang dipikirkan hanyalah dirinya sendiri. Nah, ternyata praktek korupsi itu bukan hanya terjadi saat ini, zaman sekarang, tapi juga sudah dari zaman dulu. Bahkan dari zamannya nabi-nabi, baik itu Elia, Yesaya, dan Amos. Nah, dalam Nabi Amos ini yang akan kita pelajari, praktek korupsi apa sih yang terjadi pada masa itu? Iya, di zamannya para nabi juga sudah banyak ya praktek korupsi. Jadi mereka memberikan persembahan kepada Allah, tapi ternyata sebagian persembahan yang masuk ke kantong-kantongnya para nabi. Tapi tidak semua ya, tidak semua nabi-nabi seperti itu. Ada juga nabi-nabi yang benar, atau menaikkan harga persembahan dua atau tiga kali lipat. Nah, itu juga salah satu praktek yang salah. Nah, Nabi Amos ini adalah utusan Allah yang tugasnya, nah ini tugasnya, memperjuangkan dan membela keadilan. Maka ia punya julukan yaitu pendekar keadilan. Maka kalau ditanya, siapakah Nabi yang mendapat julukan pendekar keadilan? Ialah Nabi Amos. Nah, Nabi Amos ini adalah
seorang peternak. Dia sendiri yang mengatakan, "Aku bukanlah seorang nabi. Aku hanyalah penjaga domba." Ia tidak termasuk juga dari salah satu golongan nabi. Maksudnya, Bu, begini. Biasanya para nabi ini lahir dari keturunan nabi juga, makanya mereka punya tugas untuk menjadi nabi. Tapi ini tidak berlaku untuk Amos. Amos tidak lahir dari keturunan atau golongan nabi. Dia hanyalah rakyat biasa, peternak biasa. Tapi ia dipanggil oleh Allah. Nah, ini dia. Nabi Amos itu berasal dari kerajaan selatan. Jadi waktu itu kerajaan Israel terbagi jadi dua, selatan dan utara. Nah, si Nabi Amos ini berasal dari kerajaan selatan atau Yehuda, dari nama desanya Tekoa. Lalu ia diminta oleh Allah untuk pergi ke kerajaan utara. Nah, ini kerajaan utara, tepatnya di Betel, Samaria dan Betel. Nah, dia disuruh ke sana, diutus oleh Allah. Waktu itu rajanya adalah Yerobeam II. Jadi waktu itu kerajaan Israel Utara dipimpin oleh Yerobeam II. Dan waktu itu termasuk masa kegemilangan atau kejayaan. Jadi waktu itu kehidupan ekonominya lumayan ya. Mereka tidak menderita. Namun banyak terjadi praktik-praktik yang tidak baik, entah itu korupsi, ketimpangan sosial, dan penindasan terhadap kaum miskin. Yang seperti apa? Nah, jadi mereka menyuruh atau meminta orang miskin untuk membayar persembahan dengan harga yang luar biasa. Dan itu bukan cuma diminta, tapi dipaksa. Jika mereka tidak bisa, mereka dijadikan budak. Nah, ini yang tidak benar. Karena inilah banyak orang-orang miskin, orang-orang yang tidak bisa hidup karena mereka diperas oleh orang-orang kaya. Jika tidak bisa membayar, wah, siap-siap jadi budak ya. Nah, ini yang coba oleh Nabi Amos untuk diingatkan. Jadi inilah, karena ketidakadilan inilah Allah mengutus Nabi Amos. Jadi ada 3 hal ketidakadilan yang terjadi. Para pemimpinnya hidup dengan penuh kemakmuran. Oh, mereka hidup dengan nyaman dari uangnya rakyat. Mereka juga berpesta, tapi hasil dari pajak rakyat ditarik setinggi-tingginya. Kalau tidak bisa bayar pajak, mereka jadi budak. Wah, luar biasa ya pemerintahannya waktu itu. Yang kedua, rakyat kebanyakan mengalami kemiskinan. Tentu saja rakyatnya pasti miskin kalau pemimpinnya malah hanya ingin mengambil uang saja. Ditarik pajak setinggi-tingginya padahal jelas-jelas rakyatnya sudah hidup susah. Otomatis langsung jadi budak. Yang ketiga, mereka membuat perayaan keagamaan yang meriah. Jadi mereka menjadikan itu sebagai dalih. Dalih untuk apa? Dalih untuk memungut upeti dari rakyat. Jadi contohnya seperti ini. Ayo, kamu bayar pajak yang tinggi. Supaya apa? Supaya kita bisa bikin perayaan keagamaan yang meriah. Supaya bisa mempersembahkan kurban yang paling baik. Nah, ini harganya besar loh. Ayo kamu cepat bayar. Nah, seperti itu. Jadi ini keadaan yang terjadi di Betel waktu itu. Dan ini tidak disukai oleh Allah. Ibadah mereka sangat tidak disukai, malah dibenci oleh Allah. Mengapa? Karena tidak dari ketulusan hati, malah menyiksa orang demi bisa membuat perayaan keagamaan yang meriah. Lalu Nabi Amos diutus oleh Allah untuk mengingatkan bangsa Israel. Salah satu yang terkenal adalah bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Nah, kata-kata yang berwarna biru ya. Mungkin Tuhan Allah akan mengasihani. Ini ingin menunjukkan bahwa apa nanti yang akan terjadi pada kerajaan
Israel Utara. Jadi nantinya mereka akan dijajah. Yaitu juga salah satu akibat karena mereka tidak hidup baik di mata Allah. Nah, sebenarnya sudah diramalkan ya oleh Nabi Amos. Ini diambil dari Amos bab 5 ayat 15. Nah, ini diambil dari Amos bab 4 ayat 1 dikatakan, dengarlah firman ini, hai lembu-lembu Basan yang ada di gunung Samaria yang memeras orang lemah, menginjak orang miskin. Nah, ini yang dimaksud dengan lembu Basan itu siapa? Itu adalah gambaran para pemimpin bangsa. Jadi digambarkan di sana oleh Amos bahwa pemimpin bangsa itu seperti lembu Basan yang suka memeras, suka menginjak-injak orang miskin. Nah, ini salah satu gambarnya. Jadi karena tidak bisa bayar, ya diambil jadi budak, dijual. Tentu saja kalau ada anggota keluarganya yang jadi budak, ya pastinya keluarga itu tambah tidak bisa membayar, tapi mereka tidak peduli, maka dikatakan memeras orang yang lemah. Nah, Allah sungguh tidak suka, sungguh jahat yang mereka lakukan. Lalu dari Amos bab 4 ayat 4, datanglah ke Betel. Nah, tadi tempat Betel ya, nama tempat Amos disuruh datang. Lakukanlah perbuatan yang jahat. Nah, jadi Allah sungguh menganggap perbuatan itu adalah jahat. Bahkan meskipun mereka mempersembahkan kurban pun, itu tetap di mata Allah adalah perbuatan yang jahat. Para pemimpin memberikan persembahan yang dipungut dan diperas dari rakyatnya. Maka pantas saja kalau rakyatnya semakin miskin, karena mereka memungutnya dari orang miskin juga. Dan para pemimpinnya tidak mau tahu, pokoknya harus bayar biaya persembahan. Mau tidak ada uang, ya kamu jadi budak. Kalau ada uang, bayar. Nah, ini benar-benar tidak disukai oleh Allah. Maka Nabi Amos menubuatkan juga kehancuran Israel. Salah satu alasannya adalah karena mereka melalaikan keadilan dan kebenaran. Melalaikan ini berarti bahasa halusnya tidak peduli ya. Jadi benar-benar gak mau tahu, pura-pura tidak tahu. Nah, ini bahaya loh anak. Kalau kita tahu ada kesalahan tapi kita pura-pura tidak tahu, akhirnya apa yang dilakukan oleh Allah? Dihukumlah mereka. Nanti pada akhirnya kerajaan Israel Utara akan dijajah karena mereka melupakan atau melalaikan keadilan dan kebenaran. Mereka melupakan Allah. Maka Allah tidak tega melihat umatnya diperlakukan seperti tadi, maka Amos diutus untuk mengingatkan mereka supaya bangsa Israel mencari Tuhan. Nah, ini ditegaskan sekali lagi, mencari Tuhan agar tetap hidup. Hanya dengan mencari Tuhanlah mereka bisa tetap hidup. Tetap hidup ini apa maksudnya? Supaya mereka bisa hidup dengan damai, supaya mereka tidak dijajah. Tapi ternyata apa yang mereka lakukan? Mereka tetap melakukan yang jahat di mata Allah. Nah, caranya supaya kita tetap hidup adalah kita pun harus mencari Tuhan. Apa maksudnya mencari Tuhan? Mencari Tuhan berarti kita mencintai, membantu mereka yang lemah dan miskin, supaya tercipta keadilan. Berarti melakukan hal-hal yang baik di mata Tuhan. Itulah mencari Tuhan. Maka anak-anakku yang terkasih, kalau kamu saat ini atau di masa depan nanti kamu tahu bahwa ada sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang salah, yang tidak adil, kamu jangan ikut-ikutan mendukung, kamu jangan ikut-ikutan melakukan. Tapi kamu harus berani berkata yang benar, harus berani menegakkan yang adil. Jangan malah ikut-ikutan menjadi sesat, melupakan Tuhan. Tapi ingatlah selalu untuk mencari Tuhan di dalam kehidupanmu. Jangan sampai nanti Tuhan malah memberikan hukumannya. Jadi ingat Nabi Amos tadi, bagaimana perjuangannya menjadi pendekar keadilan untuk umat
yang sangat dikasihi oleh Allah. Demikian pelajaran kita kali ini. Tuhan Yesus memberkati.